Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para alim ulama, para ustaz, para mubaligh, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari tanggal 18 Ramadan 1446 Hijriah ini kita masih diberikan umur, kesempatan, kesehatan lahir dan batin, dan yang terutama alhamdulillah Allah masih memberikan semangat kepada kita untuk terus berjuang menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ridho Allah adalah nikmat yang paling besar, bahkan lebih besar dari nikmatnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-72, Allah berfirman, wa'adallahu mu'minina wal mu'minati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar wa dzalikal fawzul 'azim. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Janji Allah adalah mereka akan diberi surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan bagi mereka ada tempat tinggal yang terbaik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar dari itu semua, dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Maka mudah-mudahan apa yang kita upayakan, kita perjuangkan, kita korbankan, salah satunya waktu, tenaga, dan pikiran kita di pagi hari ini, semoga Allah berikan ridhonya kepada kita semuanya, yang otomatis mudah-mudahan juga Allah mewariskan surga kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hampir menyelesaikan 2/3 Ramadan, dan memang rasanya seperti baru kemarin kita memasuki bulan Ramadan. Sementara sekarang kita menyelesaikan insyaallah 1/3 yang terakhir. Ini menunjukkan kebenaran sabda Rasulullah SAW
bahwa di antara tanda-tanda kiamat itu adalah yataqarrabuz zaman. Waktu terasa begitu cepat. Dan ini sebenarnya menyadarkan kita bahwa kematian semakin dekat. Hari terakhir kita di dunia semakin dekat. Perlahan dunia meninggalkan kita dan perlahan akhirat semakin mendekat. Lalu apalagi yang akan kita lakukan selain benar-benar mempersiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan hidup, dan kematian bukanlah akhir namun justru awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Maka tadi kita lebih bersemangat lagi untuk beramal dan bersemangat lagi meninggalkan segala dosa dan maksiat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dan kita masih membahas tentang tanda besar yang nomor 8, yaitu ad-dabbah, yaitu binatang yang akan muncul di akhir zaman. Dan pertanyaannya, binatang jenis apakah yang akan muncul nanti di akhir zaman yang memberi tanda untuk membedakan mana orang mukmin, mana orang kafir, dan juga berbicara kepada manusia. Kita akan lanjutkan sesi kedua yang terakhir dalam bab ini, yaitu min ayyid dawabi dabatul ardh, dari jenis apakah ad-dabbah yang akan muncul dari perut bumi ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa pendapat dari para ulama yang dirangkum oleh penulis, yaitu ada 5 pendapat. Kita akan bahas satu persatu. Ikhtalafatil aqwalu fi ta'yin dabbatil ardi wa ilaika ba'du ma qala ulama fi dzalik. Ada perbedaan pendapat tentang detail dabbatul ardi, yaitu binatang yang muncul dari perut bumi ini. Para ulama berbeda pendapat dari jenis apakah. Barangkali Bapak Ibu punya bayangan kira-kira seperti apa ini. Selama ini barangkali pernah mendengar, membayangkannya hewan ini dari jenis apa kira-kira? Cacing, ular, atau seperti monster atau binatang yang nggak pernah muncul. Nah, mari kita menyimak beberapa pendapat ulama. Di sini ada 5. Al-awwal, yang pertama, qala Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Qurtubi, awal aqwali annaha fasiluna qatisari wa huwa asahhuha wallahu a'lam. Kata Imam Al-Qurtubi di pendapat beliau bahwasanya pendapat yang pertama, binatang yang akan muncul di akhir zaman itu adalah fasiluna qatisari. Fasil ini adalah maksudnya anak yang sudah disapih. Naqah yaitu unta soleh, anak unta dari Nabi Soleh yang sudah disapih. Dan ini kata beliau adalah pendapat yang paling sahih, yang paling valid, yang paling kuat. Wallahu a'lam. Wastushhida li hadzal qaul bima rawahu Abu Dawud at-Tayalisi an Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari qala zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dabbah fa dzakara al-hadis wa fihi lam yar'ihim illa wa hiya tarbu baina rukni wal maqam. Jadi alasan pendapat yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari sahabat Hudzaifah yaitu bin Usaid al-Ghifari. Ketika Rasulullah menyebutkan dabbah, maka di penghujung keterangan hadis ini Rasulullah mengatakan lam yar'ihim illa wa hiya tarbu baina rukni wal maqam. Ya, tidaklah digembalakan, ya, dirawat hewan tersebut kecuali dia itu bersuara antara
Rukun Yamani dan Maqam Ibrahim. Nah, yang di garis bawahnya adalah kalimat tarbu, bersuara. Dalam bahasa tarbu, ya, kata-kata tarbu warrogo innama huwa lil ibil. Orang Arab menggunakan kata yaitu rogo, suara untuk binatang, yang dimaksud adalah ibil, yaitu unta. Jadi pendapat pertama menyatakan bahwa binatang tersebut adalah yaitu unta, dari jenis unta. Bahkan ada penjelasan di sini ketika induk dari unta itu dibunuh oleh kaum Nabi Saleh, kaum apa namanya ya? Kaum Samud ya. Kalau kaum Nabi Hud ya. Nah, kemudian ketika unta ini disembelih oleh kaumnya dan jenisnya adalah betina, dan unta ini punya anak, sudah disapih, sudah selesai menyusui induknya. Lalu terbukalah batu dan unta itu masuk ke dalamnya. Kemudian nanti di akhir zaman akan keluar. Ini pendapat orang. Karena berasal dengan hadis tadi yang mana ada kalimat tarbu, yaitu ar-rogo, artinya bersuara untuk unta. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada bantahan terhadap pendapat ini karena hadis yang digunakan atau yang dijadikan dalil adalah di dalamnya ada rawi yang matruk. Ya. Fa innal hadits alladhi istanada ilaihi fi sanadihi rajulun matruk. Para ulama hadis meneliti hadis ini. Ya, rijalnya atau rajul di sini adalah salah satu riwayatnya ada yang ditinggalkan oleh para ulama, dan hadis ini tidak bisa diterima karena salah satu sanadnya ada atau salah satu rawi di dalam sanadnya ditinggalkan. Ditambah lagi wa aidan fa innahu ja'a fi ba'di kutubil hadis, dan juga ada lafaz lain di dalam hadis yang lain, di antaranya dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim menggunakan kata bukan tarbu tapi tajnu wa tarbu. Ini menunjukkan tidak spesifik ke arah unta, karena kalau ar-rogo tadi memang unta, tapi ternyata yang pertama hadisnya ini dhaif, lemah. Kemudian yang kedua karena ada hadis lain tidak menggunakan kata tarbu tapi dengan kata yang lain itu tajnu tarbu. Ini menunjukkan bukan kepada unta. Jadi ini gambaran pendapat. Lalu yang kedua, asani, pendapat yang kedua bahwa binatang itu adalah annaha al-jasasatu al-madhkuratu fi hadis Tamim ad-Dari fi qissati Dajjal. Wa hadzal qawlu mansubun ila Abdullah bin Amr bin As. Pendapat yang kedua di antara ulama, binatang itu adalah al-jasasah. Dalam kisahnya sahabat Tamim ad-Dari, dan ini adalah pendapat di antaranya Abdullah bin Amr bin As. Nah, kita kembali kepada hadis Tamim ad-Dari. Beliau adalah seorang Nasrani. Nasrani, kemudian pernah melaut bersama sekitar 30-an orang. Kemudian dihempaskan oleh badai. Ini kisah nyata. Kisah nyata dari sahabat Tamim ad-Dari yang waktu itu belum masuk Islam. Namun kisah beliau disampaikan setelah masuk Islam kepada Rasulullah dan para sahabat. Ini kisah yang sangat unik dan merupakan bukti nyata keberadaan Dajjal. Karena sahabat Tamim ad-Dari sebelum masuk Islam, masih agama Nasrani, pernah melaut di lautan, kemudian dihempaskan oleh badai yang sangat dahsyat sehingga terdampar di sebuah pulau. Dan di dalam pulau itu begitu terdampar bersama krunya, ketika siuman dari pingsannya kemudian bertemu dengan sejenis binatang, ada makhluk yang penuh dengan bulu, seluruh tubuhnya sampai mukanya penuh dengan bulu. Nah, ini bukan dalam hadis tapi kisah nyata sahabat yang menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Ketika bertemu makhluk ini,
Sahabat Tamim Ad-Dari yang waktu itu belum masuk Islam bertanya, siapa kamu? Maka binatang ini sejenis binatang, karena tidak diketahui detail ini manusia atau binatang, tapi jenisnya berbulu lebat sampai tidak kelihatan wajahnya. Kemudian dia mengatakan, aku adalah Al-Jassasah. Nah, dan dia mengatakan di sana, di dalam pulau ini ada satu bangunan semacam kuil. Di sana ada orang yang sedang diikat, kamu datangi dia. Maka Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya masuk ke dalam gedung atau bangunan tersebut, dan di situ menjumpai seorang laki-laki yang sedang diikat, diborgol, dirantai. Ya. Kemudian terjadilah dialog di sana. Nah, ini data-data penting tentang keberadaan Dajjal. Pada intinya laki-laki ini bertanya kepada Tamim Ad-Dari. Dia bertanya, apakah danau Qabariyah yang ada di luar sana masih berair? Kata Tamim Ad-Dari, iya, masih ada airnya. Ketahuilah sesungguhnya sebentar lagi dia akan surut. Dan juga sekarang danau Siberia itu debit airnya turun drastis dengan penurunan yang sangat signifikan di wilayah Palestina yang dikuasai oleh Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi kelabakan karena kekurangan suplai air yang tadinya melimpah dari danau Tiberia, Qabariyah atau dinamakan Siberia. Kemudian lelaki yang dirantai tadi mengatakan, apakah sudah ada seorang laki-laki yang mengatakan bahwa dirinya adalah Nabi akhir zaman? Kata Tamim Ad-Dari, iya, ada, namanya Muhammad. Maka dari dialog itu lalu orang ini mengatakan, sesungguhnya aku Dajjal dan sebentar lagi aku akan dilepaskan. Ini bukti bahwa Dajjal itu memang nyata adanya. Bahkan orang ini, Tamim Ad-Dari, belum masuk Islam waktu itu. Yang akhirnya masuk Islam, kemudian bertemu Rasulullah SAW dan menceritakan kisah beliau ini, dan Rasulullah membenarkan cerita ini bahwa itu adalah Dajjal. Wallahu alam, itu karena waktu itu belum ada peta dunia, ya, belum ada GPS dan lain-lain. Nah, itu posisinya di sebelah mana? Ada yang berpendapat di sekitaran ya, Laut Yaman dan lain-lain berpendapat. Tapi kalau lihat dari asal dari Tamim Ad-Dari, dia orang Arab, pasti sekitar situ. Gak mungkin dia melautnya terus terdamparnya di Australia gitu ya. Sekitaran itu saja. Wallahu a'lam, nanti ditunggu saja karena sudah kita bahas tentang kemunculan Dajjal. Nah, maka binatang tadi yang menunggu di pantai disebut Jassasah. Dari nama ini disebut Jassasah. Wasumiyat bil Jassasati li'annaha tajussul akhbari lid Dajjal. Diberi nama Al-Jassasah karena dari kata yaitu jassu ya, tajussu al-akhbar, dia itu memata-matai, mencari berita untuk Dajjal. Di bahasa mudanya Jassasah. Nah, orang Arab kalau mengatakan jasus itu mata-mata gitu ya. Maka ada ayat yang berbunyi wala tajassasu, ada hadis. Ada juga ayat wala tajassasu, janganlah suka memata-matai, mencari-cari kesalahan orang. Maka jasus ini artinya yaitu mata-mata. Nah, jassasah ini adalah mata-matanya Dajjal, mencari berita-berita dari luar apa yang terjadi dan mengabarkannya kepada Dajjal. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa dabbah yang muncul di akhir zaman adalah Jassasah tadi. Wa aidan kama jaa fi sya'ni dabbah allati natahaddas anha min ta'nifin nas wa tawbihihim ala kufrihim bi ayati Allah ta'ala yubayyinu anha ghairu Jassasah allati tanqilul akhbar lid Dajjal. Wallahu a'lam. Nah, pendapat yang kedua ini dibantah juga karena tidak ada satu keterangan pun yang mengindikasikan bahwa Jassasah itu adalah ad-dabbah. Tidak ada sama sekali kaitannya antara Jassasah dengan ad-dabbah. Jassasah ini adalah informannya Dajjal. Tidak ada sedikit pun keterangan tentang dabbah ini yang cocok dengan Jassasah ini. Ini pendapat yang kedua dan ini pun terbantah. Kemudian yang ketiga,
annaha su'banun al-musyriku ala jidar al-Ka'bah allati iktala'atha al-iqab hina aradta Quraisy bina al-Ka'bah. Pendapat yang ketiga, binatang yang muncul di akhir zaman itu dari perut bumi adalah sejenis ular. Sejenis ular yang pernah yaitu melingkar di temboknya Ka'bah ya ketika orang-orang Quraisy ingin merenovasi Ka'bah. Dan ini dinisbatkan kepada Imam Al-Qurtubi dan juga pendapatnya Ibnu Abbas ya. Nah, termasuk juga Imam Asy-Syaukani berpendapat demikian. Jadi hewannya itu adalah sejenis ular. Cuma di sini tidak dijelaskan dalilnya apa, sehingga tidak ada bantahan, tidak ada dalil di sini. Hanya pendapat saja. Yang keempat, ar-rabi anna dabbata insanun mutakallimun yunadiru ahlul bidah wal kufr wa yujadiluhum liyaqtimu fayuhliku man halaka ala bayyinah. Pendapat yang keempat bahwa yang dimaksud ad-dabbah ini adalah ya, manusia yang bisa berbicara dan membantah ahli bid'ah dan juga orang-orang kafir. Nah, akan tetapi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau itu berupa manusia, apalagi dia membantah orang kafir, membantah ahli bid'ah, berarti dia orang yang alim, orang yang berilmu, ulama. Dan tidak pernah dikenal dalam istilah bahasa Arab seorang yang berilmu diistilahkan dabbah, binatang melata. Ya. Dan kalau orang berilmu membantah orang kafir, membantah orang yang ahli bid'ah, ini nggak usah nunggu akhir zaman, setiap zaman ada. Setiap zaman ada. Terus bedanya apa? Tidak spesifik kalau begitu, hanya berupa orang. Sehingga ini juga ada bantahan terhadap pendapat yang keempat. Yang kelima, an-dabbata ismun jinsun likulli ma yadubu wa laysa hayawanat musakhkhasan mu'ayyinan yabi al-ajaib wal gharib wa la'ala al-murad biha tilkal jarathim al-khatirah. Pendapat yang kelima, bahwasanya ini yang terakhir, bahwasanya dabbah itu ya, setiap binatang yang ada di permukaan bumi, ya, berjalan di atas muka bumi dan tidak spesifik khusus binatang tertentu. Pokoknya binatang yang berjalan dengan penuh keajaiban dan binatang ini aneh. Maka yang dimaksud di sini adalah bisa jadi binatang tersebut adalah al-jarathim al-khatirah. Al-jarathim jamak dari jursum, artinya bakteri atau mikroba yang lainnya, virus, bakteri dan lain-lainnya ya, yang membahayakan manusia. Pendapat yang kelima menyatakan bahwa binatang yang muncul di akhir zaman itu adalah sejenis wabah dari mikroba, apakah itu bakteri atau virus dan sejenisnya. Ini adalah pendapatnya Abu Abayyah ya, dan juga termasuk pendapatnya Ibnu Katsir. Akan tetapi pendapat ini terbantahkan dengan beberapa alasan. Yang pertama, annal jarathima mawjudatun min qadimiz zaman. Kalau itu yang dimaksud itu bakteri, virus atau wabah-wabah dari mikroba, dari makhluk-makhluk yang kecil, maka bukankah sejak dulu sudah ada? Ya. Tidak aneh lagi kalau memang itu. Terus kalau dimaksud itu bakteri atau virus, kalau di setiap zaman ada, maka tidak spesifik dan tidak menjadi tanda kiamat, karena sudah dari dulu sudah ada. Bahkan jauh-jauh hari sebelum diutusnya Rasulullah SAW sudah banyak seperti itu. Ini ngambang sekali jauh dari yang dimaksud dalam hadis. Ini alasan pertama. Kemudian yang kedua, annal jarathima ghaliban la tara bil aini al-mujarradah. Wa amma dabbatu falam yaqul ahadun innaha la tura. Kalau yang dimaksud adalah bakteri, virus atau ya mikroba ya, yang tidak terlihat oleh mata, maka itu tidak bisa dilihat oleh mata. Sementara dabbah ya,
Tidak disebut dabah kecuali terlihat. Namanya dabah, binatang melata di atas muka bumi, berarti kelihatan oleh mata telanjang tanpa alam. Sementara kalau bakteri, virus itu tidak terlihat. Kemudian yang ketiga alasannya, kenapa bukan itu yang dimaksud, yaitu sejenis mikroba ya, atau makhluk-makhluk yang sangat kecil. Yang ketiga, karena anda hadad dabah tasimun nas ala wujuhihim bil kufri wal iman. Karena dalam hadis disebutkan bahwa binatang atau dabah ini memberi tanda di wajah-wajah manusia, ini dibedakan, ini kafir, ini muslim. Nah, kalau bakteri tidak bisa melakukan itu, tidak bisa melakukan itu. Nah, ini kemudian juga alasan lainnya adalah ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tidak tepat jika itu diarahkan kepada jarosim, yaitu bakteri atau virus dan sejenisnya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari sekian banyak pendapat disebutkan 5, kita pun tidak bisa memilih salah satunya karena masing-masing juga punya kelemahan-kelemahan, dan itu bukan merupakan dalil ya, karena hanyalah pendapat dari para ulama. Jadi kewajiban kita adalah meyakininya, mengimaninya, karena tercantum dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis yang sahih, dan kita mengimani ciri-cirinya serta apa yang dia lakukan. Adapun spesifikasi atau spek dari binatang tersebut kita juga tidak tahu. Kalau penasaran, dia monggo ditunggu mawon. Kalau masih ada umur, dan ini tidak terlalu penting pada dasarnya, tidak juga perlu diperdebatkan. Kita juga tidak tahu hakikatnya, namun kita yakini adanya dan apa yang dia lakukan, di mana keluarnya dan apa ciri-cirinya. Ini bab tentang jenis dabah tadi, dari jenis apa. Kemudian yang kedua, makanu khurujid dabah, tempat keluarnya ad-dabah ini. Ikhtalafatil aqwalu fi ta'yini makani khurujid dabah faminha. Tempat keluarnya dabah ini ada 2 pendapat. Yang pertama, annaha takhruju min Makkatil Mukarramati min a'dhamil masajid. Dabah ini muncul dari Mekah Al-Mukarramah, dari masjid yang paling besar yang ada di Mekah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya Pak ya, paling besar. Paling semakin hari semakin luas, diperluas terus. Maka pendapat pertama menyatakan bahwa munculnya dabah itu adalah dari Mekah, tepatnya dari masjid yang paling besar. Wa yu'ayyidu hadzal qaul ma rawahu Tabrani fil Awsat an Hudzaifah bin Usaid. Jadi pendapat yang pertama ini berdasarkan ya, hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Awsat dari Hudzaifah al-Usaid, dan ini hadisnya marfu, diangkat sampai Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Takhrujud dabbatu min aqdamil masajid." Sesungguhnya dabah ini keluar dari masjid yang paling besar yang ada di Mekah, maksudnya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, pendapat yang pertama menyatakan munculnya dari Masjidil Haram. Tak sisi mananya, ya ditunggu saja nanti kemunculannya. Yang jelas pasti viral nanti, kalau kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, annalah salatu kharajat. Famarratan takhruju fi ba'dil bawadi summa takhtafiya. Summa takhruju fi ba'dil qura summa tadharu fil Masjidil Haram. Ini dalam riwayat lain, hadisnya juga dari Hudzaifah bin Usaid, riwayat Imam Hakim, yaitu kemunculannya di 3 tempat. Yang pertama muncul di sebagian lembah yang ada di Saudi Arabia, kemudian bersembunyi. Muncul pertama di lembah, tidak sebutkan lembah yang mana detailnya. Muncul di lembah, kemudian
bersembunyi. Setelah itu muncul lagi di perkampungan, dan setelah itu sembunyi lalu muncul lagi di Masjidil Haram. Wallahu a'lam, masing-masing punya dasar. Ya, kita yakini yang jelas munculnya di Mekah. Kalau dari dua pendapat ini kesamaannya adalah di Mekah dan bukan di Jawa Timur, ya. Soalnya nggak ada keterangannya. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan Mas sekalian, setelah membahas tentang dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah, kemudian jenis binatangnya, kemudian tempat keluarnya, yang terakhir amalud dabah, apa yang dilakukan dabah ini. Apa cuma muncul begitu saja iseng-iseng? Kita akan membahas beberapa dalil yang terakhir. Idza kharajat hadhihi dabbatul 'azimatu fa innaha tasimul mu'mina wal kafira. Ketika dabbah ini muncul, di sini disebutkan dabbatul 'azimah, binatang yang besar, maka dia memberi tanda antara orang mukmin dan orang kafir. Fa ammal mu'minu fa innaha tajlu wajhahu hatta yashrubu wa yakunu dzalika alamatu ala imani. Tandanya adalah kalau orang itu beriman, maka dia diberi tanda dengan wajahnya yang bersinar. Ya, ini tanda keimanannya. Wa ammal kafiru fa innaha tahtimuhu ala anfihi alamatun ala kufrihi wa qiyadu billah. Adapun orang-orang kafir diberi tanda di hidungnya sebagai tanda kekufurannya. Tandanya seperti apa juga tidak tahu. Perkara-perkara gaib selama tidak ada dalil yang sahih atau dari Al-Quran, kita tawakuf ya tentang hakikatnya seperti apa. Ya. Yang jelas kalau orang mukmin dibuat wajahnya bersinar, orang kafir diberi tanda di hidungnya. Tandanya seperti apa juga kita tidak tahu. Apakah itu stempel atau dikasih warna, ya, juga tidak tahu. Dan Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, setelah memberi tanda antara orang mukmin dan juga orang kafir, kemudian dabbah ini juga berbicara kepada manusia, sebagaimana dalam surat An-Naml ayat 82. Wajah fil ayatil karimati qaulu ta'ala akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum. Kami mengeluarkan bagi mereka dabbah dari perut bumi dan bisa berbicara kepada mereka. Ini pun ada dua penafsiran. Penafsiran pertama dengan mengatakan tukallimuhum berarti artinya berbicara. Ada pendapat lain bahwa kalimatnya bukan tukallimuhum tapi bacanya taklimuhum. Kalau tukallimu artinya berbicara, kalau taklimu memberi tanda. Sehingga pendapat yang pertama menggabungkan ia memberi tanda, ia juga berbicara. Sementara pendapat kedua justru ayat tadi maksudnya bukan berbicara tapi memberi tanda saja. Ini namanya pendapat dari para ahli tafsir. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah beberapa keterangan yang mungkin kita belum mendapatkan pendapat yang terkuat dari beberapa sisi. Namun kembali kepada keimanan bahwa ada kalanya perkara-perkara dari itu Allah sebutkan secara detail, ada kalanya hanya sekedarnya saja dan kita mengimaninya. Tidak semua perkara gaib didetailkan oleh Allah maupun oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang hanya sekilas saja. Berapa banyak ya tentang hal-hal yang menjadi misteri dan kita juga belum tahu karena tidak ada keterangan dari Allah maupun dari Rasulullah SAW. Sebagaimana contohnya tentang ruh, ini sangat sedikit Allah memberi ilmu tentang ruh ini. Kalau kita ditanya, kita ini diciptakan dari apa? Dijawab kita dari tanah. Dari tanah. Dalil-dalilnya jelas. Tapi pertanyaannya, apakah ruh kita juga dari tanah? Bukankah ketika janin diciptakan oleh Allah di dalam rahim seorang ibu berusia 4 bulan, kemudian
Allah mengutus seorang malaikat meniupkan ruh, sehingga hiduplah janin tersebut. Dan sekarang kita pun sama, jasad kita memang Allah ciptakan dari tanah dan kembali ke tanah. Tapi pertanyaannya adalah, terus ruh itu diciptakan dari apa dan dari mana? Nah, ini juga adalah misteri. Dan juga ketika didetailkan lagi tentang ruh, maka banyak hal yang sangat membuat kita penasaran, terutama yang berkaitan dengan keadaan seseorang yang setelah meninggal dunia. Mungkin ada pertanyaan, sebenarnya yang di alam kubur itu ruh saja atau ruh dan jasad? Kalau ruh saja, ya, tapi kenapa juga ada orang-orang yang Allah tunjukkan ketika di alam kuburnya mendapatkan nikmat kubur dan juga mendapatkan siksa kubur? Walaupun tidak semua orang, ya, fakta membuktikan ada orang sudah meninggal 30 tahun, jenazahnya masih wangi dan utuh. Dan juga fakta banyak orang, kisah nyata ketika orang menggali kubur, ada kuburan yang gosong jenazahnya. Kalau memang ruhnya saja, tapi kok pengaruh ke jasadnya? Ini juga misteri-misteri yang banyak. Termasuk juga ketika seseorang meninggal dunia, apakah ruhnya itu bertemu dengan orang-orang yang lainnya atau ruh-ruh lainnya? Ini juga masih misteri. Kalau penasaran, ya ditunggu saja Pak, nanti ya. Karena tidak semua perkara gaib Allah beritahukan. Makanya ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang ruh, yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, min amri rabbi. Katakan bahwa ruh itu urusan Tuhanku, bukan urusan saya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberi ilmu tentang ruh khususnya kecuali sedikit sekali. Tentu ada hikmah yang besar di sana. Mengapa Allah memberitahukan sebagian dan tidak memberitahukan sebagiannya? Mengapa Allah memberitahukan sebagian itu secara detail, yang lainnya cuma global? Maka semuanya mengandung hikmah agar jadi ujian bagi kita, apakah kita beriman atau tidak. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua informasi gaib yang Allah beritahukan kepada kita, baik melalui Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulullah SAW, maka kita yakini dengan sepenuh hati. Walaupun di sana sini banyak orang yang tidak percaya, apalagi non-muslim, banyak yang membantah, ya kita harus bisa membantah, dan tentu tidak bisa secara spesifik karena kaitannya masalah iman. Juga ada satu pertanyaan lagi, kenapa di dalam Al-Quran dan dalam hadis negeri-negeri yang dibahas, terutama negeri-negeri akhir zaman, itu selalu berkutatnya di Timur Tengah? Enggak ada orang yang merasa cemburu, kok enggak ada yang timur jauh atau timur yang lainnya, Timur Tengah. Ya. Maka kita mengatakan bahwa karena Al-Quran dan juga Rasulullah mengabarkannya demikian. Dan juga fakta di lapangan sampai hari ini pun yang terus terjadi konflik terutama di Timur Tengah. Karena Rasulullah mengabarkan bahwa nanti juga terjadinya pertempuran di akhir zaman itu banyak terjadi di Timur Tengah. Bahkan termasuk benteng pertahanan terakhir kaum muslimin ada di Goutoh, yaitu dekat dari Damaskus yang ada di Syria. Sekarang orang Israel umum ya, ketika Suriah dikuasai oleh Ahlus Sunnah, kaum muslimin, dan rejim Bashar Assad digulingkan, ya, kemudian Israel ya, kebakaran jenggot, ya, sehingga sudah mulai melakukan provokasi dengan serangan-serangan di perbatasan dengan Syria. Ini memang fakta-fakta bahwa perang akhir zaman memang banyak terjadi di sana. Kita sangat percaya dan yakin apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan tentang dapat kami cukupkan sampai di sini, yaitu tanda yang ke-8, dan insya Allah nanti pembahasan yang terakhir dari kitab ini adalah tentang tanda yang ke-9, yaitu api yang menggiring manusia, api yang sangat besar menggiring manusia, insya Allah pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan mungkin
sudah selesai di bulan Ramadan, nanti kita akan lanjutkan jika ada umur dan kesempatan. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa dipahami dan semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.